kemunduran, kemerosotan umat Islam meninggalkan Al-Quran, digantikan dengan kitab-kitab yang lain karya manusia. Mereka mengatakan tidak boleh kita mempelajari agama dengan akal, padahal justru Al-Quran berbicara kepada akal manusia. Lalu mereka membawa sebuah hadis yang mereka selewengkan maknanya. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mereka terjemahkan, siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya. Siapa yang mengatakan ar-ra'yi itu akal? Siapa yang menafsirkan Quran menggiringnya dengan pendapatnya sebelumnya? Dia sudah punya persepsi, ya. Datang kepada Al-Quran, mengambil ayat, disesuaikan dengan persepsinya. Itu yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma atina min indika rahmah wa alimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam hidayah dan petunjuknya hingga dapat berkumpul pagi hari ini di salah satu rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala seterusnya menempatkan kita di atas jalan yang diridhai, meneguhkan keimanan kita, menyuburkan ketakwaan kita semua, dan Allah kumpulkan kita bersama kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kesalahan kita, kedua orang tua kita, orang-orang yang berjasa dalam mendidik kita semuanya. Begitu pula kepada seluruh kaum mukminin dan mukminat. Bila nikmat ini hilang hadirin sekalian, maka seluruh kehidupan kita tidak akan berarti. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita sama-sama dengarkan Ustaz Ali membacakan satu ayat dari surah Fussilat. Yang mengungkapkan kepada kita makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir, baik dari ahli kitabnya maupun orang-orang di luar ahli kitab. Mereka mengetahui betul-betul rahasia kemenangan kaum muslimin, dan juga mereka mengetahui apa yang dapat menghancurkan kaum muslimin. Sedangkan kita dalam keadaan lengah dan lalai, asyik, ya. Kita ribut, berselisih di antara kita, tanpa kita sadari kita masuk dalam perangkap mereka. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata kepada sesama mereka, baik dari kalangan kaum musyrikin maupun para ahli kitab, jangan sekali-kali kalian mendengarkan Al-Quran. Jangan sekali-kali kalian mendengarkan Al-Quran ini. Walghaw fihi, dan ciptakan, adakan kekacauan, kebisingan, keributan, atau hal-hal yang dapat memalingkan mereka untuk mendengarkan Al-Quran. La'allakum taghlibun, agar kalian semua dapat mengalahkan mereka. Jadi sebab kemenangan, kejayaan dan kebangkitan umat Islam
Al-Quran. Dan ini dibuktikan berdasarkan fakta sejarah. Sebelum Nabi menerima Al-Quran, Nabi tidak berdaya berbuat apa-apa di hadapan kesesatan kejahiliahan kaumnya. Tapi begitu turun Al-Quran, dengan Al-Quran Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ini sebuah kitab yang kami turunkan padamu wahai Rasulullah, bukan sembarang kitab. Dengan kitab ini kamu akan mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Fakta sejarah, bukan legenda, bukan mitos, membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat jahiliyah yang tenggelam dalam kebodohan, melalui pendidikan Allah hanya dalam waktu relatif singkat 23 tahun mengalami kebangkitan dan kelahiran baru. Al-Quran bukan berbicara kepada mereka mengikuti kebodohan mereka, tapi dari mulai awal Al-Quran mengajak mereka berpikir, bukan mengajak mereka untuk mendengarkan humor, tawa, lelucon sebagaimana disampaikan oleh sebagian penceramah-penceramah kita, tapi amat-amat serius. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita dengarkan isi ayat ini, seharusnya ayat ini bukan turun pada masa jahiliyah, di tengah bangsa Arab yang tidak mengenal sama sekali apa? Ilmu pengetahuan. Tidak mengenal baca tulis kebanyakan mereka. Tapi Allah mengajak berbicara mereka dengan tujuan untuk mengangkat, mencerahkan dan menerangi kehidupan mereka. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta, yang telah menciptakan manusia min alaq. Setelah terjadi pembuahan, berubah menjadi zigot yang melekat pada dinding rahim, itu yang dinamakan alaq. Iqra, bacalah. Kembali Allah mengulangi agar kita membaca. Tapi jangan lupa, kita membaca menuntut ilmu selalu dihubungkan dengan Allah. Wa rabbukal akram. Ingat, Tuhanmu yang maha pemurah, yang karunia-Nya melimpah ruah atas kita semua, termasuk kecerdasan yang Allah berikan, ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan, semua itu dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempersiapkan kita untuk dapat menyerap dan mencerna ilmu pengetahuan, maka keadaan kita sama dengan monyet, sama dengan hewan-hewan. Walaupun mereka hidup bersama kita, tapi tidak kita kenal. Di antara mereka lahir seorang fisikawan. Ada nggak fisikawan dari kalangan monyet? Atau pakar-pakar sains, ya? Sama sekali tidak kita dengar. Kenapa? Karena Allah tidak persiapkan mereka untuk menjadi khalifah, ya, yang akan diajak berbicara oleh Allah dan menerima tugas serta amanat. Jadi jangan kita bangga dengan ilmu yang kita miliki, dengan harta yang kita kumpulkan, kedudukan yang kita duduki. Semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji siapa diri kita yang sebenarnya. Bacalah dan ingat, Tuhanmu yang maha pemurah, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan melalui perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Tapi sayang, sungguh sayang, kala, sadarlah wahai manusia, jangan kalian hidup dalam keadaan lupa kepada Allah. Innal insana layatqa, yang terjadi manusia bersikap congkak, membusungkan dadanya, ingkar kepada Tuhannya dan melampaui batas. Kenapa? An ra'ahu istaghna, karena dia merasa dirinya sudah kaya, cukup, kuat dan berilmu. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak manusia yang terbuka hatinya karena memang hatinya sadar, tapi ada yang tertutup hatinya
hingga mereka tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar dan belajar dari apa-apa yang mereka pelajari. Nah, Al-Quran sebagaimana yang kita renungkan dan pelajari bersama, bukan menggiring dan mengikuti kebodohan masyarakat yang diajak berbicara, tapi langsung mengangkat martabat mereka, mengajak mereka berpikir secara positif, aktif, dan tidak menerima sesuatu dengan ikut-ikutan atau membeo. Maka Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, begitu juga akal, hatimu kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia yang diajak berbicara oleh Allah melalui Al-Quran. Tapi ternyata di belakang hari setelah kemunduran kemerosotan umat Islam meninggalkan Al-Quran, digantikan dengan kitab-kitab yang lain karya manusia, mereka mengatakan tidak boleh kita mempelajari agama dengan akal. Padahal justru Al-Quran berbicara kepada akal manusia. Lalu mereka membawa sebuah hadis yang mereka selewengkan maknanya. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mereka terjemahkan, siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya. Siapa yang mengatakan ar-ra'yi itu akal? Siapa yang menafsirkan Quran menggiringnya dengan pendapatnya sebelumnya? Dia sudah punya persepsi, ya. Datang kepada Al-Quran, mengambil ayat, disesuaikan dengan persepsinya. Itu yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah. Tapi kalau orang menggunakan akalnya yang Allah berikan untuk merenungkan ayat-ayat kebesaran keagungan Allah pada dirinya yang terdapat di langit dan di bumi, hingga menemukan kebesaran keagungan Allah, subhanaka ma khalaqta hadza batila rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi hadis ini mengancam mereka yang menggiring Al-Quran mengikuti persepsi sebelumnya atau doktrin kelompok dan golongannya. Seharusnya kita semua datang ke dalam hadapan Al-Quran sebagai murid yang mendengar, yang mematuhi dan mengikuti, bukan mengambil dari Al-Quran disesuaikan dengan doktrin kelompok kita atau hawa nafsu kita. Jadi orang-orang kafir menyadari rahasia kebangkitan kaum muslimin adalah mengikuti petunjuk Al-Quran. Oleh karena itu Allah mengisahkan kepada kita kesalahan ahli kitab yang meninggalkan kitab yang Allah turunkan. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau, seandainya para ahli kitab beriman bertakwa, lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin naim. Niscaya kami akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan mereka, penyimpangan mereka. Begitu mereka terbebas dari kesalahan mereka, mereka akan lebih ringan. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam taman surga yang penuh kenikmatan. Kelanjutannya, walau annahum aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Seandainya para ahli kitab mau menegakkan kitab Taurat, Injil, dan apa yang Allah turunkan kepada mereka itu Al-Quran, niscaya mereka akan menikmati berbagai macam kenikmatan yang turun dari atas mereka maupun tumbuh dari bawah mereka. Baik hujannya turun membawa rahmat, tumbuh-tumbuhannya, hasil buminya, tambangnya, mereka semua akan nikmati. Di antara mereka ada umat yang muqtasidah, yang berjalan di atas jalan yang tengah, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Dulu berbicara mengenai ahli kitab, sekarang Quran berbicara mengenai kita yang mengikuti jejak langkah para ahli kitab. Jadi berkata orang-orang kafir kepada sesama mereka, jangan sekali-kali kalian dengarkan Al-Quran. Karena walaupun kalian berusaha membentengi diri kalian, cahaya Quran akan masuk ke dalam hati kalian membawa hujjah yang tak terbantahkan. Kemudian wal ghaufi, setiap Quran dibacakan adakan kebisingan, keributan, kalaupun dengan musiknya, dengan hiburannya, la'allakum taghlibun, agar kalian mampu untuk mengalahkan mereka. Saya teringat kepada seorang orientalis yang ditempatkan Inggris di Mesir.
Mereka menempatkan orang-orang sebagai think tank mereka. Cromer berkata kepada penguasa Inggris, kepada mereka yang berkuasa juga di Mesir dan tempat-tempat yang lain, kalau kalian ingin berhasil menundukkan mereka, menguasai mereka, jangan biarkan mereka akrab dekat dengan Al-Quran. Tapi jangan sekali-kali kalian menyakiti kaum muslimin dengan apa-apa yang dianggap suci di tengah-tengah mereka. Kalian dapat membantu mencetak Al-Quran sebanyak-banyaknya, membangun masjid sebanyak-banyaknya, tapi jangan biarkan mereka akrab menyatu dengan Al-Quran. Walaupun mereka membaca Al-Quran, walaupun mereka menghafal Al-Quran, tapi mereka tidak mengamalkan dan memahami isinya. Itu yang diinginkan. Al-Quran diperlombakan dengan suara yang indah, juga diperlombakan hafalannya, tapi tanya kepada kebanyakan mereka, apa yang kalian fahami? Di satu masjid agung, imamnya orang-orang yang hafid Al-Quran. Lalu saya tanya kepada mereka, kenapa kalian tidak tampil untuk mengajar? Masa kalian kalah dengan ustadz di Trans TV Maulana yang terkadang membuat orang menangis dan tertawa? Kalian orang-orang yang hafid Quran. Tapi mereka bingung, dari mana kita mulai ustadz? Karena mereka dilatih untuk menghafal, tapi tidak dilatih untuk mempelajari Al-Quran, memahaminya. Mereka tidak tahu dari pintu mana mereka harus masuk. Bayangkan para jamaah sekalian. Jadi sebagaimana siasat Cromer, dia mengatakan, jauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, tapi kalian dapat mencetak Al-Quran sebanyak-banyaknya, dapat membangun masjid sebanyak-banyaknya untuk menciptakan pertentangan dan perselisihan. Sedangkan kita kaum muslimin, justru ulama-ulama kita menganjurkan orang untuk jauh dari Al-Quran. Dan ini bukan hanya di Indonesia, di mana-mana tempat. Mereka menganggap orang yang menafsirkan Al-Quran ini melakukan satu dosa besar. Kita harus kembali kepada ijtihad para ulama terdahulu. Sampai ada penceramah mengatakan, hati-hati kalian keracunan Al-Quran. Seorang penceramah di satu kota mengatakan, hati-hati kalian keracunan Al-Quran. Coba para jamaah bayangkan dan renungkan. Quran yang merupakan syifa, rahmat dan nur, dikatakan sebagai racun yang dapat meracuni kaum muslimin. Jadi tak heran kalau kita umat Islam selalu menjadi pecundang, mudah diadu domba, mudah untuk dipecah belah karena cahaya Al-Quran tidak menerangi kalbu kita semuanya. Nah, saya ingin lanjutkan bagaimana makar dan tipu daya para ahli kitab. Tadi saya mendengarkan bacaan sholat subuh di Masjid Silaturahmi sebelum sampai kemari, membaca beberapa ayat dari surah Al-Imran. Di antaranya menjelaskan kepada kita makar yang dilakukan para ahli kitab untuk apa? Untuk membuat umat Islam ragu terhadap agamanya. Itu dimulai dari ayat 72 Al-Imran. Ayat 72 Al-Imran. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Para ahli kitab mereka merencanakan satu makar, dan sampai sekarang ini makar tersebut masih berlaku. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di pagi hari, lalu sore harinya kalian keluar dari Islam, agar mereka nanti ragu terhadap agama mereka dan keluar dari agama mereka. Licik tidak? Ini ungkapan masuk pagi keluar sore, maksudnya sekarang kalian masuk, beberapa lama kemudian kalian mengumumkan kalian ragu terhadap Islam setelah kalian masuk ke dalamnya untuk menimbulkan keraguan-raguan di tengah-tengah kaum muslimin.
Dan banyak hal tersebut dilakukan seorang telah masuk Islam selama kurang lebih 16 tahun. Belajar bahasa Arab. Tahu-tahu setelah 16 tahun dia mengumumkan, saya ragu bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Dibawakan dan dipaparkan bukti-buktinya bukan melalui Quran, tapi melalui penafsiran-penafsiran para ulama. Dia mengatakan saya kembali kepada referensi yang kuat, itu tafsir Ibnu Katsir. Padahal tafsir manusia merupakan interpretasi manusia. Qurannya pasti kebenarannya, tapi tafsirnya belum tentu. Bisa saja seorang salah menafsirkan Al-Quran. Jadi mereka melakukan makar, masuklah ke dalam Islam, ya. Ikuti apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di pagi hari, sore harinya kalian keluar kembali dari Islam, agar mereka nanti murtad, keluar dari Islam, ragu terhadap agama mereka. Apalagi kalau yang pura-pura masuk ke dalam Islam ini seorang yang berpendidikan tinggi, seorang ilmuwan. Mereka akan mengatakan, setelah saya meneliti, mengkaji ajaran Islam, saya ragu terhadap kebenaran Islam dan saya tidak yakin bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dipaparkan bukti-buktinya berdasarkan apa? Berdasarkan rekayasa dia, mengambil sana dan mengambil sini, sepotong-sepotong secara tidak sempurna. Sedangkan kebanyakan umat Islam tidak mendalami Al-Quran. Sewaktu mereka dihadapkan dengan syubhat yang mereka ajukan, mereka tidak mampu menjawab. Ini kesalahan kita yang fatal. Lalu mereka kembali mengatakan, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi ayyu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum afala taqilun. Dan jangan sekali-kali kalian beriman kecuali kepada orang yang seagama dengan kalian, yang mengikuti agama kalian. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, jangan sekali-kali kalian beriman kecuali apa yang datang dari orang yang seagama dengan kalian. Qul innal huda hudallah, katakan petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah, bukan yang datang dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, D. Petunjuk yang sebenarnya adalah petunjuk Allah. Qul innal huda hudallah. Ini bantahan dari Allah. Lalu Allah melanjutkan kembali ucapan mereka, qul innal huda hudallah ayyu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah. Jadi qul innal huda hudallah. Allah katakan petunjuk yang sebenarnya bukan yang datang dari kelompok manapun juga, tapi yang datang dari Allah. Lalu kembali Allah melanjutkan ucapan mereka agar orang tidak menerima petunjuk seperti yang Allah berikan petunjuk kepada kalian, agar petunjuk ini menjadi monopoli kalian, wahai para ahli kitab. Juga agar mereka nanti tidak mendebat kalian ketika datang ke hadapan Allah. Kalau mereka tahu kebenaran, berpegang pada kebenaran dengan kesaksian kalian, nanti mereka akan datang mendebat kalian di hari kemudian nanti. Jadi biarkan manusia dalam kegelapan. Jadi begitu nanti orang Yahudi atau orang Nasrani yang ingkar kepada Allah datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada saksi yang membantah mereka. Mereka anggap siapa ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar orang lain tidak menerima apa yang Allah berikan kepada kalian, juga agar mereka tidak mendebat kalian di hari kemudian nanti di hadapan Allah. Dijawab oleh Allah, qul innal fadla biyadillah, katakan karunia dan keutamaan itu di tangan Allah, bukan di tangan kita, bukan di tangan ulama, bahkan bukan di tangan Nabi. Kalau betul-betul di tangan Nabi, Abu Lahab sudah masuk Islam, istri Nabi Nuh masuk Islam, anak Nabi Nuh juga beriman pada Allah. Tapi karunia di tangan Allah. Iman hidayah bukan warisan turun-menurun, tapi pilihan dari Allah bagi orang yang tepat dan layak untuk menerimanya. Kalau nggak mungkin hidayah sampai ke kita nih, yang jauh. Sedangkan yang dekat Abu Lahab nggak menerima sama sekali. Betul nggak? Iya. Katakan bahwa karunia seluruhnya di tangan Allah. Allah berikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui hamba-hambanya.
Jadi walaupun anak nabi atau anak ulama, jangan pernah sekali-kali beranggapan hidayah di tangan dia. Dia bisa masukkan orang ke neraka, bisa masukkan orang ke dalam syurga. Ini banyak terjadi pada sebagian orang yang lengah dan masuk dalam perangkap syaitan. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan dengan rahmatnya siapa yang Allah kehendaki, bukan tergantung kehendak kita. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Sungguh Allah satu-satunya pemilik karunia yang maha besar. Jadi siapa yang bisa menghalangi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau Allah ingin memberikan hidayahnya, rahmatnya, karunianya kepada bapak ibu? Siapa yang bisa menghalangi? Ustadz, kiai, nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah memberikan karunia, kemuliaan bagi salah seorang dari bapak dan ibu, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah menutup pintu hidayahnya bagi seseorang karena keingkaran, kesombongannya, siapa yang bisa buka? Oleh karena itu baik ulama atau orang-orang terkemuka harus tahu bahwa tugas dia menyampaikan pesan Allah, peringatan dan kabar gembiranya, sedangkan hidayah Allah yang akan menentukan siapa yang pantas menerima dan tidak. Kalau kita diberikan kekuasaan memberikan hidayah, yang bakal beriman ya orang-orang yang dekat dengan kita. Ini jangan nih, ini orang pernah nyakitin kita nih. Ini jangan nih, ini orang pernah ngomongin kita di belakang. Nah ini boleh, walaupun orangnya bejat karena dekat sama kita, berbuat baik sama kita, kita berikan hidayah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhutang pada hambanya, sebaliknya hamba-hambanya berhutang kepadanya. Oleh karena itu kita jumpai hidayah ini amat aneh, menakjubkan luar biasa. Anak ustadz, anak kiai anti sama Islam, bahkan menjadi foto model. Anak orang-orang yang tadinya dianggap orang tuanya bejat, beriman pada Allah, dekat dengan Allah. Bahkan ada anak yang bapaknya non muslim, ibunya muslimah, mereka menikah pada masa-masa mereka masih belum kenal Islam dengan baik. Anak-anak perempuannya bilang sama ibunya, mama ini berdosa, masih kumpul bersama ayah, dia non muslim, mama seorang muslimah. Saya ini cinta pada ayah, tapi melihat keadaan mama seperti ini, saya khawatir di hari kemudian nanti. Si anak selalu mengingatkan ayahnya untuk beriman pada Allah, sampai akhirnya anak-anak putuskan, mama harus pisah sementara waktu. Kalau ayah mau beriman, kembali kumpul. Kalau tidak, sebaiknya mama berpisah demi keselamatan mama di hari kemudian nanti. Menakjubkan enggak? Padahal si anak ini cinta pada ayah karena ayahnya baik. Coba bayangkan. Sedangkan banyak anak ulama, anak kiai, bahkan anak habib nggak suka sama apa? Dia bangga dirinya sebagai keturunan Rasul, tapi tidak menyukai apa yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gaya hidupnya memilih gaya hidupnya apa? Syaitan yang menjadi musuh dari kakek mereka. Jadi hidayah bukan monopoli satu kaum, bukan monopoli juga kiai maupun ulama, tapi merupakan anugerah Allah bagi yang layak untuk menerimanya. Oleh karena itu kita ini ulama, ustadz khawatir luar biasa kalau hidayah tersebut diambil oleh Allah, karena kita berbicara pembicaraan yang tidak benar dan sesuai dengan keridhaan Allah. Daripada kita jauh-jauh tidak memiliki kompas, mendingan sampaikan Al-Quran. Betul enggak? Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini orang-orang yang mendapatkan kemuliaan yang tak terhingga dari Allah. Oleh karena itu kita syukuri, kita doakan juga keluarga kita, anak-anak kita. Tanpa doa jangan harap kita mampu menjaga diri kita, apalagi anak kita sama keluarga kita. Oleh karena itu kalau kita dicoba, berdoa yang banyak pada Allah, sujud mohon padanya, Allah akan sambut doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uniknya para jamaah, ustadz dan ulama kita bukan berbicara memberikan solusi, malah menutup pintu rahmat. Anak-anak ini lagi menasihati bapaknya, begitu juga menasihati ibunya. Satu orang berbicara, itu anak-anak yang lahir dari pasangan yang non muslim sama muslimah, itu bukan anak yang sah. Kira-kira anak-anak ini mau nggak lahir dari ayah non muslim? Saya mau tanya, Bapak Ibu kalau suruh memilih orang tuanya, diberikan hak memilih,
Kira-kira siapa yang Bapak pilih sebagai orang tua? Setiap orang bakal memilih Rasulullah SAW, betul tidak? Ini bukan pilihan kita, tapi merupakan pilihan dari Allah sebagai ujian buat kita, bukan untuk membanggakan diri. Nah, anak-anak perempuan ini bukan pilihannya untuk menjadi anak yang bapaknya non muslim. Seharusnya anaknya dibimbing, ibunya dibimbing untuk dapat menempuh jalan benar. Dan anak tersebut bukan anak-anak yang terkena dosa. Dan kita harus tahu bahwa orang-orang non muslim ya, yang menikah kemudian mereka beriman setelah punya anak, wajib nggak mereka mengulangi perkawinan mereka? Wajib nggak? Bapaknya Nasrani, ibunya Nasrani, kemudian masuk Islam setelah punya anak, kira-kira wajib nggak bapak ibunya untuk apa? Untuk menikah ulang? Wajib nggak? Ada nggak dari sahabat Nabi yang tadinya non muslim kemudian masuk Islam, mereka menikah ulang kembali? Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Oleh karena itu satu hari Imam Ja'far As-Shadiq, dia Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ibunya Sayyidah Fatimah. Kalau kita sebutkan Imam Ja'far langsung Syiah. Kalau saya ini akan mengambil dari ulama ya, yang terpercaya datang dari manapun juga, karena kebenaran bukan monopoli satu kelompok. Kebenaran petunjuk dari Allah. Kebenaran dari manapun datangnya kebenaran kita akan sambut. Adapun mereka yang diracuni oleh fanatisme kelompok, silahkan mereka tempuh jalan mereka. Kita sama sekali tidak bertanggung jawab atas apa-apa yang mereka lakukan. Imam Ja'far sedang berjalan bersama muridnya. Muridnya membawa seorang hamba sahaya. Rupanya si hamba sahaya ini melakukan kesalahan. Si tuan marah, ya benar zina, wahai anak sih. Imam Ja'far marah luar biasa. Kenapa kamu katakan dia ibnu zina? Dia bilang, dia kan ayah ibunya orang kafir. Orang kafir juga mereka menikah. Mereka menikah dan tidak ada sama sekali perintah bagi orang yang kafir masuk ke dalam Islam untuk mengulangi pernikahan mereka. Dan anak mereka tidak dikatakan sebagai anak haram. Mereka melakukan ijab kabul. Jadi si bapak yang non muslim ini, di saat dia masuk ke dalam Islam bersatu sama ibunya, selesai. Pernikahan mereka sebelumnya ya, dianggap pernikahan yang sah dengan rahmat dari Allah. Jadi jangan kita justru membicarakan hal-hal yang bukan menjadi tanggung jawab kita, tapi berikan petunjuk bagi anak-anak ini, bagi si ibu. Sementara waktu kamu jangan bergaul bersama suami kamu, ajak suami kamu untuk melihat dan mendengarkan kebenaran melalui akhlak yang santun. Anak tetap bersama orang tuanya berakhlak baik. Tapi sayang, sungguh sayang, yang kita bawa bukan hidayah, tapi kita mau jadi hakim. Mau jadi hakim surga, neraka. Padahal bukan hak kita, kitanya nggak tahu kemana perginya. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian, kita lihat ya bagaimana makar para ahli kitab. Ternyata penyakit yang ada pada ahli kitab ada pada kita sekarang. Betul nggak? Kamu jangan terima kecuali yang datang dari NU. Yang Persis mengatakan juga jangan terima kecuali yang datang dari ulama Persis. Yang Syiah juga jangan kalian dengar kecuali yang datang dari sama-sama pengikut Syiah, pengikut orang-orang suci. Biasa kan setiap orang begitu juga. Yang Ahlus Sunnah juga sama. Masing-masing mengaku sebagai orang yang benar, pengikut sunnah Rasul, pengikut keluarga Rasul. Waktu dicocokkan dengan Al-Quran nggak pas. Kira-kira yang Allah terima klaim mereka apa kebenaran? Jadi yang penting bagi kita, jangan kita bertepuk darah mengklaim kita dari golongan A atau B. Buktikan melalui amal kamu. Karena Rasul gak pernah mengajak kita berakhlak buruk, baik terhadap muslim maupun terhadap non muslim. Kita diajak untuk membawa petunjuk yang baik, membawa penerangan. Jangan orang zalim kita zalim, orang bohong kita berbohong. Quran benar-benar kitab yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih lurus sebagaimana yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya punya ucapan ini sering menyakiti hati sebagian kelompok. Maksudnya, kenapa Ustaz bicara belak-belakan seperti ini? Coba samarkan. Saya bilang, saya ini ingin betul-betul kita bersatu dalam Islam. Pakaian golongan dan atributnya singkirkan. Kemudian buktikan kamu sebagai orang yang mengikuti katakan sunnah Rasul, buktikan melalui ucapan dan perilaku kamu. Yang mengikuti keluarga Rasul, buktikan
bahwa kamu mengikuti manusia-manusia yang memimpin kamu menuju jalan kemuliaan. Tapi kalau antara klaim dan perbuatan kamu nggak sesuai, kamu membuat malu mereka semua dan menodai kehormatan keluarga Rasul dan sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kelanjutan dari ayat ini juga menggambarkan kelicikan para ahli kitab dulu, sekarang terjadi pada kita. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Kita lihat bagaimana penyakit mereka menular sama kita saat ini. Sebahagian ahli kitab, sebagian dari mereka yang soleh, kalau kamu titipkan sejumlah harta yang besar, dia akan kembalikan kepada kamu dengan penuh. Tapi sebahagian dari mereka, kamu titipkan 1 dinar, dia tidak akan kembalikan kecuali kalau kamu terus menagih. Apa alasan mereka? Mereka bilang laisa alaina fil ummiyina sabil. Kita kalau berbohong, menzalimi orang-orang yang bodoh dari kalangan ummiyin, bangsa Arab ini, Allah tidak akan menghukum kita. Tapi kalau kita berkhianat, berbuat zalim pada sesama orang-orang Yahudi, haram hukumnya. Tapi kalau berbuat aniaya, berbuat zalim terhadap apa? Ummiyin, terhadap orang-orang Arab yang dianggap tidak berpendidikan, Allah tidak akan menghukum kami. Laisa alaina fil ummiyina sabil, karena mereka tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berbicara dusta atas nama Allah padahal mereka tahu. Ada seorang bertanya kepada seorang ulama, bagaimana hukumnya kalau kita mengambil, mencuri dari orang-orang kafir? Dijawab, boleh. Karena mereka orang-orang kafir yang memerangi kita, kita boleh ambil harta mereka. Akhirnya fatwa ini diamalkan oleh sebagian orang di Yugoslavia. Berjenggot masuk ke mall, ngambil sesuatu di mall, ditangkap. Akhirnya mempermalukan Islam dengan jenggotnya, penampilannya. Waktu ditanya kenapa kamu melakukan, dia bilang saya mengambil harta orang kafir. Padahal dia diam di tengah-tengah mayoritas orang-orang yang kafir, menggunakan nama Islam, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan perbuatannya. Mereka berbicara atas nama Allah secara tidak benar dan mereka tahu. Nah, kalau ulama-ulama seperti ini memberikan fatwa semacam ini, merusak nggak citra Islam? Mempermalukan Islam. Sama juga sebagian kalangan kaum muslimin yang berada di partai Islam membolehkan korupsi asal dipergunakan untuk perjuangan. Akhirnya mereka mengkorupsi 100 miliar untuk perjuangan 2 miliar, yang 98 miliar menjadi milik pribadinya. Jangankan 2 miliar, kalau semuanya diinfakkan, Allah tidak akan terima. Karena diambil dari apa? Jalan yang haram. Dia menyumbang untuk partainya, katakan 50 miliar, 50 miliar diambil untuk dirinya. Jangan harap Allah akan melihat. Allah baru menerima kalau diambil dari cara-cara yang halal. Dia merugikan negara, merugikan rakyat bangsa, lalu membagi sebagian hasil curiannya untuk rakyat. Kira-kira mana madarat yang lebih besar? Seharusnya orang Islam memberikan contoh yang baik. Dengan perbuatan dia mempermalukan agamanya, mempermalukan Rasulullah, dan merusak dirinya. Herannya banyak fatwa seperti ini. Sekali waktu datang seorang petinggi PLN ke rumah saya bersama beberapa ustadz. Kita bicara-bicara, anak pikir dibawa sama ustadz kan lurus. Saya bilang, saya banyak mendengar kisah ada pegawai PLN berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan asing, termasuk dengan perusahaan pribumi yang dimiliki oleh kalangan oligarki. Kewajiban listriknya katakan umpamanya 1 miliar, hanya dibayar 200 juta dengan kolaborasi tersebut. Yang 800 juta sebagian diberikan untuk pejabat PLN. Jelas-jelas ini perbuatan dosa merugikan negara. Si petingginya mengatakan, itu kan lebih baik usah kita ambil daripada diambil sama orang-orang di luar Islam. Ustadznya membenarkan. Saya heran luar biasa.
Padahal Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah baru menerima infak seseorang dari orang yang bertakwa. Jadi bagaimana agama mau disiasati seperti ini, akhirnya merusak seluruh kehidupan. Dianggap Allah, langit bumi akan toleransi terhadap kebohongan. Ini sama dengan jembatan dibangun dengan khianat. Lalu panggil para ulama, kiai, habaib suruh berdoa. Seminggu kemudian rubuh. Mereka bilang, bagaimana nih doanya Habib sama kiai nggak diterima sama kamu ya Allah. Padahal mereka khianat ketika membangun jembatan. Jangankan kiai, kalau saya Nabi juga mendoakan, ya. Nabi nggak tahu kata sebut. Nabi mendoakan, tetap saja jembatannya bakal rubuh. Kecuali kalau kita berusaha semaksimal kemampuan kita dengan jujur dan lurus, walaupun lemah, Allah pasti akan memberikan kekuatan. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala di sini apa? Bantahan. Semua itu tidak benar. Man aufa bi ahdihi wa taqa, siapa yang menepati janjinya, bertakwa pada Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah amat mencintai orang yang bertakwa. Jadi katakan saya ustaz, saya berbohong, saya berkhianat, jangan diharap ilmu atau kedudukan saya bakal apa? Bakal memberikan hak istimewa, kekebalan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, seperti kekebalan yang dimiliki oleh kalangan oligarki, oleh pejabat-pejabat yang korup, yang berkuasa. Kalau orang lain melakukan dihukum seberat-beratnya, kalau mereka yang menjadi pelaku, ya, mereka berikan penafsiran yang bermacam-macam. Tapi kan mereka tidak akan lepas dari kehidupan dan pengadilan di hari akhir. Nah, berikutnya para jamaah sekalian, Allah tegaskan yang lebih tegas lagi, innalladzina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Renungkan ayat ini para jamaah. Sesungguhnya mereka yang menjual belikan, innalladzina yashtaruna bi ahdillah, mereka menjual belikan ahdullah dengan harga yang murah, menggunakan agama Allah, menggunakan juga kitab Allah, ya. Mereka jual belikan dengan harga yang murah, ya, untuk melakukan perbuatan yang khianat, perbuatan yang dusta. Mereka jual dengan harga yang murah. Lalu orang bilang, bagaimana kalau satu teh Ustaz? Jangankah satu teh, seluruh dunia dan isinya ini murah dibandingkan dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan beranggapan kalau sebiliar haram, kalau 100 teh boleh. Tidak, murah di sini menggambarkan wa mal hayatud dunya illa apa? Illa qalil fil akhirati illa. Jadi mereka yang menjual belikan ahdullah dengan harga yang murah, menempatkan ayat bukan pada tempatnya, memberikan fatwa yang tidak pada tempatnya, mereka jual dengan harga yang murah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak akan menerima bahagian di hari akhirat. Allah tidak akan mengajak mereka berbicara dan tidak akan memandang wajah mereka, dan Allah tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka. Bagi mereka Allah sediakan azab yang pedih. Kira-kira yang suka melakukan hal ini rakyat apa ulama? Yang punya wewenang menjelaskan hukum ayat Allah, ulama apa rakyat? Berarti ayat ini untuk siapa nih? Untuk ulama. Maka kalau ada ulama yang bicara sembarangan atau ulama yang mengisi ceramahnya dengan guyon, humor, bawakan ayat-ayat semacam ini. Saya ini termasuk orang yang suka humor, tapi di luar ceramah. Kalau dalam ceramah jangan diisi dengan humor-humor yang memalingkan kita dari firman Allah Subhanahu wa taala. Masa ayat Allah kita jadikan sebagai permainan? Jadi orang semacam ini yang menempatkan ayat Allah bukan pada tempatnya, menjual belikannya dengan harga yang murah, tidak akan mendapatkan bahagian di akhirat. Allah tidak akan mengajak mereka berbicara, tidak akan memandang mereka, tidak akan mensucikan dosa mereka, dan yang mereka akan terima azab yang maha pedih, wal iyadzu billah. Lalu selanjutnya, wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya terdapat sekelompok dari mereka
yang menggoyang dan menggunakan lidah mereka, seolah-olah mereka membaca ayat Allah agar kalian beranggapan itu bahagian dari firman Allah, padahal bukan dari firman Allah. Dan mereka mengatakan bahwa ini datang dari Allah, padahal bukan dari Allah. Dan mereka berani berbicara dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tahu banyak orang-orang yang seolah-olah di hadapan orang awam seolah-olah membacakan kitab Allah atau sunnah Rasul, padahal itu semua merupakan rekayasa dia. Tapi orang awam kan gak menguasai Alkitab. Oleh karena itu, kenapa kalau ulama mengajarkan Alkitab, mencerdaskan umat? Karena nanti rakyat begitu mendengar sesuatu yang berbeda dengan kitab yang mereka pelajari, mereka bisa menjawab. Tapi kalau kitabnya dihilangkan, lalu diberikan hanya fatwa-fatwa yang tidak sama sekali terhubung dengan dalilnya, dengan mudah awam selalu diombang-ambingkan. Betul nggak para jamaah sekalian? Saya pada saat kecil, saya belajar buku-buku fikih di pesantren. Alhamdulillah banyak manfaat yang saya terima. Cuma terdapat koreksi setelah kita dewasa dalam sebahagian hal. Kalau kita baca buku fikih Imam Syafi'i Al-Um, ya, yang merupakan imla beliau kepada muridnya, kita akan temukan tiap masalah selalu diiringi dengan Quran atau Sunnah. Tapi di bawah, setelah jauh, kita temukan apa? Contoh, dalam buku Fathul Mu'in, atau dalam buku Minhaj, dalam buku apa saja yang kembali kepada fikih yang tanpa dalil. Qala Syafi'i fil zahir, wa qala fil adhar, qala fil Iraq, wa qala fil jadid indama kana fi Masr. Syafi'i berkata pada pendapat yang populer, ada lagi yang lebih populer lagi yang kedua. Ada yang sewaktu di Irak, sewaktu di Mesir. Kemudian mereka mengatakan warrajih, dan yang paling kuat dari pendapat Syafi'i. Jadi bukan kembali mengacu kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tapi apa? Meriwayatkan berbagai macam ucapan Imam Syafi'i. Dari Ahmad bin Hambal bisa satu masalah ada sampai 8 sampai 10 riwayat. Kenapa kalian merujuk kepada riwayat yang tidak pasti? Kenapa nggak kembali kepada Al-Quran? Kecuali kalau Ahmad bin Hambal mengatakan dalilnya ini, kita bisa kaji. Tapi kalau tanpa dalil, maka dengan sendirinya kita menjadikan mereka nabi-nabi dan rasul, mengajarkan umat tanpa dasar dan bayinah. Kelak kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu nggak para jamaah apa definisi fikih? Berdasarkan istilah ya, kalau al-fiqhu artinya al-fahmu. Fikih itu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatah min adillatiha tafsiliyah. Memahami satu hukum syar'i yang praktis, ya, yang dipetik dari dalil-dalilnya yang tafsil. Seorang baru dikatakan memahami fikih kalau dia memahami satu hukum kembali kepada dalilnya, ya, yang tafsir. Tapi kalau dia membawa hukum tanpa dalil, itu bukan fikih. Maka seorang faqih, ahli fikih yang sebenarnya, al-alim bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil muktasabah min adillatiha tafsiliyah, seorang yang menguasai, memahami hukum syar'i yang praktis dan amali yang dipetik dari dalilnya secara langsung. Berarti dia harus menguasai ilmu untuk apa? Istinbat, mengambil hukum dari sumbernya. Akhirnya karena kita terpaku pada pendapat-pendapat, ya, yang diterangkan oleh ulama sebelumnya mungkin cocok untuk masa mereka, begitu muncul peristiwa-peristiwa yang baru berkaitan dengan cloning, transplantasi dan lain sebagainya yang baru, atau berkaitan dengan masalah ekonomi, ya, seperti leasing dan lain sebagainya, kita kembali kepada buku ulama, belum ada pada saat itu. Akhirnya mereka mengatakan ini semua merupakan hal-hal yang sifatnya bid'ah. Padahal seharusnya kita menjawab, boleh tidak boleh, kembali merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika seorang kekurangan darah karena pendarahan, waktu mau ditransfusi, tentu Ustadz mengatakan haram hukumnya transfusi darah. Haram hukumnya transfusi dah, dengan alasan bisa menimbulkan nanti persaudaraan yang gak jelas sama sekali. Jadi kalau kita lihat, betul-betul menggambarkan bagaimana ulama kita ini tidak sejalan dengan Quran. Artinya apa? Quran itu mendahului akal dan ilmu pengetahuan, sedangkan ulamanya
berpegang pada pendapat-pendapat yang usang, yang tidak update. Akhirnya orang beranggapan Islam tidak mampu berhadapan dengan tantangan zaman. Padahal yang nggak mampu manusianya yang tidak mempelajari Al-Quran. Tahu nggak para jamaah sekalian, susu seorang ibu, susu seorang ibu bisa menjalin hubungan nasab sama dengan nasab. Tapi ini berlaku untuk bayi yang masih di bawah usia 2 tahun. Kalau sudah lewat 2 tahun, maka tidak berlaku. Sudah mulai makan dengan bebas, karena Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain dalam surat Luqman wa fisaluhu fi amain. Bapak Ibu harus tahu, ternyata anak yang menyusu pada seorang wanita bukan hanya terhubung pada keluarga wanita, tapi terhubung juga keluarga bapak. Yuhramu minal ar-radha'ati ma yuhramu minan nasab, diharamkan dari susu sama dengan nasab. Jadi bapak susu dengan anak perempuan yang disusui oleh istrinya sama kayak bapak, hukumnya muhrim atau mahram. Saudara bapaknya pamannya, saudara ibunya juga pamannya. Kenapa? Karena susu tersebut yang ada pada seorang ibu dibuahkan juga oleh apa? Oleh suami. Susu tidak akan keluar kecuali dari hasil pembuahan. Jadi hubungan suami istri bukan hanya membuahkan anak, juga membuahkan susu. Jadi susu ini membawa juga gen atau DNA sang ayah, suami membawa juga DNA istri. Oleh karena itu hubungannya beda hari ini sekalian dengan apa? Dengan darah. Darah yang ditransfusikan kepada seorang dewasa, darah tersebut hanya dipergunakan untuk membantu tubuh memproduksi darah yang baru, yang lama terbuang. Jadi apa yang dihasilkan dari hubungan susu menyusui untuk anak di bawah usia 2 tahun berbeda dengan orang yang menerima transfusi darah, tidak menghubungkan juga hubungan famili dan nasab sebagaimana yang dihasilkan dari susu. Ini betul-betul merupakan keajaiban ya, dari apa? Dari bimbingan petunjuk Al-Quran. Bukan membuat kita mundur ke belakang atau jalan di tempat, tapi mengajak kita maju lebih dulu dibandingkan ilmu pengetahuan. Tapi sayang banyak orang kurang menghargai ilmu pengetahuan. Nah, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harapkan mudah-mudahan perkumpulan kita bersama-sama ini ya, memberikan manfaat untuk kita semua. Saya yang menyampaikan, meringankan tanggung jawab saya di akhirat. Juga dalam suasana berjamaah kalau kita berbicara, yang dapat ilmu bukan hanya mendengar, kita juga bertambah ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting hidayahnya, bukan hanya menyampaikan, tapi kita lebih dulu mengamalkan sebelum orang lain. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, keluarga, anak-anak kita semua diberikan hidayah, petunjuk, yang kurang baik diperbaiki, yang kurang sempurna disempurnakan, yang salah diluruskan, dan mudah-mudahan ampunan Allah menyertai kita semuanya dan menjadikan kita orang yang selalu sabar, bijaksana dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang kita hadapi, dan jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.